Tuhan ajari kita tidak boleh remehkan nubuatan. Sebab orang yang remehkan nubuatan itu gak dapat yang baik. Ada dua macam nubuatan dalam Alkitab. Saya kasih hal-hal praktis untuk Anda ikuti. Pertama, nubuatan Alkitab. Nubuatan Alkitab tidak usah diuji. Kalau Anda orang percaya pada Yesus, Anda tahu bahwa firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu ini semuanya adalah firman. Bahkan Paulus pernah menuliskan ke Timotius, the scripture is God-breathed. Alkitab, firman Allah itu adalah inspirasi atau dihembusi oleh Roh Kudus, berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan memperlengkapi orang kudus untuk pelayanan. Anda tidak usah ragu, kalau itu adalah nubuatan di Alkitab misalnya, bukan hanya di kitab Wahyu, di Matius juga ada, Yesus menubuatkan akhir zaman lah, pengangkatan, semuanya itu nggak usah diuji kalau Anda sudah jadi orang beriman. Nubuatan yang Alkitab, dia di dalam Alkitab loh ya, in the Bible ini yang tertera, itu terimalah dan percayalah. Tapi ada nubuatan yang tidak ditulis di Alkitab. Misalnya ada orang mendoakan, kamu tahun depan akan punya anak, padahal sudah nunggu 7 tahun, bahkan 10. Memang ada sih nubuatan itu yang beredar, obrolan, artinya orang selalu membuat-buat. Hanya karena ada uang palsu, bukan berarti tidak ada uang asli. Makanya itu Tuhan memberi kita Roh Kudus di dalam diri kita. Nggak usah panik, nggak usah gegabah, nggak usah berkata, iya nggak. Kalau nubuatan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Dia nggak akan gerusa-gerusu menuduhmu. Tuhan suruh Anda menjual seluruh harta milikmu. Kalau enggak, Anda berdosa. Lalu kita karena guilty, kita jual semua. Oh, Tuhan suruh Anda melakukan ini untuk dia. Lalu kita nggak mau, kita merasa berdosa. Enggak sih, nubuatan itu selalu ada penyeimbangnya. Nubuatan yang dari Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Meskipun awal mulanya menantang, tetapi di hati ada peace. Makanya itu, Yohanes mengatakan gini, kamu tidak perlu guru. Guru dalam jawatan rasul, nabi, guru, atau pengajar, gembala, dan penginjil itu untuk memperlengkapi. Kamu tidak perlu guru untuk memberitahu kepadamu ini benar, ini sesat. Sebab tidak ada orang bisa menyesatkanmu. Kalau ada kesesatan pun, Anda akan langsung di dalam hati ada sesuatu tidak serag dan tahu. Karena di dalam dirimu ada pengurapan, kata Yohanes. Dan pengurapan itu mengajarmu dalam segala kebenaran. Ya, jadi memang ada nubuatan yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Bukan nubuatan yang Alkitabiah, tapi nubuatan itu tidak menentang Alkitab. Tapi nubuatan itu di atas fondasi hidup yang beralkitabiah, lalu fungsinya sebagai tuntunan spesifik dalam hidup orang itu. Beberapa nubuatan yang saya terima adalah stadion tertentu. Waktu saya masih umur 18 tahun baru bertobat, saya mendapat nubuatan saya akan berdiri di sini atau di negara mana. Itu terjadi sudah dalam sejarah hidupku. Itu kan gak ada di Alkitab Myanmar mana. Kejadian Wahyu ada bolak-balik, gak ada Burma. Nah, memang ada nubuatan yang ekstrakurikuler, bukan di Alkitab, namun tetap di dalam naungan firman. Nah, nubuatan yang kayak begitu juga jangan mudah diremehkan. Kalau nubuatan Alkitab tidak usah diuji, tapi tinggal dipercaya, apalagi dilakukan. Nubuatan yang tidak tertulis di Alkitab diuji dulu ya. Lalu peganglah yang baik. Paulus mengatakan jangan anggap enteng nubuatan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam surat Paulus ditulis begitu. Jadi nubuatan yang tidak langsung tertera di Alkitab atau tidak terprintkan di Bible ini, Anda uji dulu beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah nubuatan ini untuk saya? Anda bisa tanya pertanyaan satu itu, is it for me? Lalu pertanyaan kedua adalah, is the message clear? Pesannya itu clear enggak? Pesannya itu jelas enggak? Kadang-kadang nubuatan bisa-bisa juga kecampur dengan karunia yang namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Loh, kok tahu orang ini waktu nubuatkan ke saya? Kalau saya dinubuatkan oleh seseorang, lalu saya lihat orang ini nggak beres. Dia seperti Balaam. Bileam itu kan punya karunia, tapi dia itu mata duitan. Ujung-ujungnya dia minta sesuatu, ujung-ujungnya wanita. Saya akan tolak semua nubuatannya sekalipun pas. Paham maksud saya? Karena pohon dikenal dari buahnya. Kalau buahnya nggak benar, source-nya nggak baik,
peduli amat produknya, saya akan curiga. Jikalau sekarang masuk di koran, pabrik tertentu itu pakai bahan-bahan terlarang, semua produknya saya akan ban, saya akan blacklist dari rumah saya. Jangan beli brand itu. Jangan terpukau dengan nubuatannya. Uji dulu source atau sumbernya. Kalau itu bukan anak Tuhan, percaya Yesus satu jalan aja kagak. Percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan aja tidak. Tapi kok bisa sakti ya? Wah begini, gak usah digembar-gemborkan, ceritakan teman-teman. Tadi ada orang datang, dia bilang begini. Kalau orang itu sungguh-sungguh bernubuat karena Yesus, orang itu pasti sudah percaya Yesus. It's a wrong spirit. Ada perbedaan antara nubuat dan ramal. Tapi ada, kadang-kadang kalau source-nya sudah oke, ya, sumbernya sudah oke, lalu tiba-tiba pesannya itu dicampur, bukan hanya karunia nubuatan, salah satu dari 9 karunia demonstrasi di Korintus itu, tapi juga kecampur dengan the gift of speaking with knowledge, karunia berkata dengan pengetahuan. Anda kan kaget, lu kok tahu? Saya barusan tadi diberitahu sama satu orang, katanya pas kemarin di saat teduh, saya bilang tremor sekian, dan begini kondisinya orangnya, sampai kepada masa sebelum menikah, kekerasan dalam rumah tangga, keluarga sebelumnya itu semua terceritakan. Saya jelaskan, saya sendiri lupa kok setelah itu. Oh iya, saya pernah ngomong begitu. Semua pas sampai GERD-nya semuanya. Orang kalau bisa kebetulan itu cuma sekali. Kalau kebetulan itu 5, 6, 7 semuanya sekaligus dalam satu profesi. Saya rasa ada Roh Kudus mungkin di sana. Saya sendiri lupa kok. Oh iya, semua pas. Nanti ketemu hanya mau say thank you. Saya bersyukur. Dan saya bersyukur saya melupakan yang gitu supaya jangan mencuri. Kadang-kadang bisa bercampur baur dengan the words of knowledge. Kenapa Tuhan memberikan karunia berkata dengan pengetahuan? Karena supaya untuk meyakinkan orang itu bahwa Tuhan tahu apa yang dia gumulkan. Lalu nubuatan itu sifatnya lebih menguatkan. Bahkan nubuatan juga bisa bukan hanya foretelling atau memprediksikan. Banyak orang mengira nubuat itu prediksi, seperti weather forecast. 10 hari kemudian nanti itu ada hujan, temperaturnya berapa Celcius. Bisa juga forecasting atau foretelling, atau bisa juga memprediksikan. Tapi kadang-kadang nubuatan juga hanya foretelling. Aneh saya itu. Pernah sekali saya itu lagi sedang mau jauh sama Tuhan, rasanya itu sudah hambar. Ada satu teman saya waktu itu. Ini teman juga baru aja baby rohani, bayi rohani. Datang ke saya dan berkata, "Hey Philip," dia bilang, "saya cuma tergerak aja ngomong sama kamu how much he loves you." Gak ada prediksi, gak ada ramalan. Aduh, saya batal deh, gak mau ninggalkan Tuhan.